أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat rahimani rahimakumullah. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat yang penuh dengan kebaikan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu biqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar-pasar. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita di satu tempat terbaik, di rumah-rumah Allah. Dan kita niatkan pertemuan ini pun tulus ikhlas karena Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang kelak di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu bayangkan jamaah. Kita bisa merasakan terik matahari di siang hari ini, di dalam masjid yang penuh dengan AC, dingin, tapi kadang masih berkeringat. Nah, coba lepas baju, pergi keluar sana. Tapi jangan beneran ya. Ini cuma hanya untuk menggambarkan aja. Jangan antum tiba-tiba keluar masjid lepas pakaian bener. Dalam kondisi siang semacam ini, matahari sedang terik-teriknya di luar sana, yang jaraknya kata para ahli, para pakar mengatakan menurut penelitian mereka 149 juta kilometer jarak matahari ke bumi. Kita bisa rasakan itu, betapa panasnya. Apalagi kalau nggak pakai pakaian, keringat bercucuran. Jauh jaraknya matahari ke bumi. Lah bagaimana kelak di hari akhir yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tudna syamsu yaumal qiyamah, didekatkan matahari dengan ubun-ubun kepala manusia, kelak di hari akhir qadru mil, hanya 1 mil. Berapa 1 mil? Para sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, la nadri, kami enggak tahu 1 mil yang dimaksud oleh Nabi ini al-masafah, jarakkah? Kalau jarak semua kita tahu. 1 mil berapa, Pak? Hah? 1 mil? Antum enggak tahu? Berarti dulu gak pernah belajar. 1 mil 1600 meter. 1600 meter berarti 1,5 kilo aja. Kalau mil yang dimasuk adalah oleh Nabi itu adalah jarak, berarti cuma 1,5 kilo jarak matahari ke kepala manusia kelak di hari akhir. Tapi yang dahsyat, lebih dahsyat lagi, para sahabat mengatakan, atau yang dimaksud Nabi 1 mil itu adalah ma tuqtahalu bihil ain, yang seseorang bercelak dengannya. Celak tuh, tahu celak mata enggak?
Celak mata tuh panjangnya berapa paling panjang? Ini urusan celak yang paling ngerti, paling pakar tentu para ummahat. Karena mereka lah yang bersolek. Bapak-bapak bersolek nggak kira-kira? Nggak ada. Antum nggak bersolek ya kan? Yang bersolek para wanita. Mereka yang ngerti jaraknya, panjangnya. Celak itu cuma 1 jengkal. Pensil, pulpen, kan ada tuh celak pensil ya kan? Segitulah paling panjang. Maka wajar jika dulu mungkin kita sering dengarkan orang-orang mengatakan matahari nanti di hari akhir didekatkan kira-kira cuma 1 jengkal. Lihat. Nas hadis tidak disebut 1 jengkal, nggak ada. Yang ada celak. Dan celak panjangnya kira-kira memang 1 jengkal aja. 1 pensil tuh, subhanallah. Kalau jaraknya sekarang jutaan, ratusan juta kilometer dari bumi, tempat di mana kita pijak ini, kita masih bisa merasakan panasnya. Bagaimana kelak di hari akhir Allah dekatkan matahari dengan ubun-ubun kepala kita. Subhanallah, semua orang akan kepanasan. Menetes deras, keringat bercucuran. Nanti kata Nabi tergantung amalan orang masing-masing. Ada yang keringatnya membasahi sampai mata kakinya. Ada yang sampai lututnya. Ada yang sampai dadanya. Subhanallah. Tenggelam dengan air keringat. Saking dahsyatnya hari akhir, panasnya matahari. Kalau sekarang belum apa-apa. Ini bukan mengkerdilkan, mengecilkan urusan dunia, bukan. Tapi kalau dibanding dengan urusan akhir, nggak ada apa-apanya jamaah, nggak ada. Kalau di Jazirah Arab, apalagi di Afrika misalkan, kalau sudah musim panas, di tengah padang pasir dilemparkan telur bisa setengah matang dibuatnya. Di atas 50 derajat. Bisa sampai 60 bayangan. Panasnya. Kadang pelepah kurma, ranting-rantingnya itu bisa terbakar saking panasnya. Lah bagaimana kalau dekat sekali? Habis kita gosong dibuatnya. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menuturkan, kata beliau, fisik manusia di hari akhir Allah akan berikan kekuatan tidak sebagaimana kekuatan di dunia. Karena bentuknya aja udah beda, Pak. Mohon maaf. Yang hari mungkin tingginya cuma hanya 1,5 meter, ya kan? Kelak di hari akhir berapa? Berapa, Pak? Nabi mengatakan sama seperti fisik dan jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tinggi beliau, badannya situ nadhiraan, 60 hasta. Berapa 60 hasta? Anda juga nggak tahu ya. 60 hasta siapa yang dipakai di sini? Kalau 60 hastanya Nabi Adam lebih tinggi lagi. Kalau 60 hasta saya mungkin agak pendek, antumnya lebih panjang tinggi lebih tinggi lagi. 60 hasta. Mungkin kira-kira sekarang bisa didapatkan sekitar 28 sampai 29 atau 30 meter. Tinggi Nabi Adam segitu. Dan semua orang nanti sama. Yang akan masuk surga tinggi-tingginya seperti itu. Tapi yang masuk neraka, Pak, beda-beda. Nabi pernah mengibaratkan ada satu orang yang menelak di hari akhir di neraka jahanam, penduduk neraka itu gigi gerahamnya aja seperti gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Antum kebayang nggak? Masa orangnya kecil kayak saya misalkan ya kan? Atau kayak kita, giginya bukan giginya doang yang besar. Itu giginya sebesar itu, perawakannya seperti apa? Saking besarnya penduduk neraka. Dan para ulama menjelaskan, apa alasan kenapa dibesarkan fisik penduduk neraka? Agar semakin merasakan sakit mereka. Kenapa coba? Ini kan berbicara hukum fisika nanti ini. Sunnatullah begitu. Setiap benda yang semakin kecil, kalau dijatuhkan nggak berat-berat amat, rasa sakitnya beda. Misalkan nih, seekor lalat atau nyamuk yang kita jatuhkan mungkin dari atas sana, dengan seekor sapi yang sama-sama di tempat yang tinggi sama, itu rasa sakitnya berbeda. Semakin berat, semakin besar, gubrak. Sakit nggak? Sakit. Jadi dari situ saja sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penduduk neraka itu dijatuhkan kan dari sirat. Tuh bayangkan, yang selamat alhamdulillah lempeng surganya Allah. Yang enggak selamat jatuh ke jurang neraka.
Bayangkan kalau 70.000 tahun jatuhnya jauh sekali. Yang Nabi pernah sampaikan itu 70.000 tahun yang lalu baru kedengaran sekarang. Terdengar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu lama, jatuhnya lama. Dan yang namanya api neraka kan kobaran apinya, Masya Allah, meluap-meluap ke atas. Bayangkan ya. Jadi dari awal jatuhnya sudah kepanggang, sampai jatuh gubrak panas lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Betapa dahsyat siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur jamaah. Allah pertemukan kita di masjid ini, satu tempat yang mulia, yang paling utama, yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Kita enggak dipertemukan di pasar-pasar, karena kata Nabi seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Tapi bukan berarti orang jadi enggak boleh ke pasar, enggak. Boleh. Berarti Pak Ustadz Anda enggak boleh berdagang di pasar. Boleh berdagang di pasar. Tapi yang dimaksud dengan kalimat hadis ini adalah aktivitas-aktivitas kebanyakan di pasar, banyak perkara-perkara dilarang oleh agama. Penipuan, kecurangan, keculasan, takaran, timbangan, penipuan, nyurangin orang, ngambil harta orang, pencopet, pencuri, numpuk di mal-mal, di pasar-pasar, subhanallah. Sedikit, bukan tidak ada orang yang melakukan transaksi jual belinya dengan cara jujur. Bukan nggak ada, ada. Dan itu susah. Bahkan keutamanya besar kata Nabi, tajir as-saduq ma'as safaratil kiramil bararah. Pedagang yang jujur akan senantiasa bersama para malaikat yang baik-baik. Dicatat, didoakan. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang berdagang, diberikan keberkahan dalam transaksi jual belinya, asal dengan syarat jujur. Karena kalau berbohong, berdusta, menipu, ini siap-siap kata Nabi, muhiqat barakatu bai'ihima. Dihapus keberkahan transaksi jual beli mereka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dan niat kita tulus ikhlas karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kita bertemu mencinta karena Allah, dan nanti berpisah pun karena Allah. Ingat yang tadi saya sampaikan, 1 dari 7 kelompok orang yang akan diberikan naungan kelak di hari akhir adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 sosok manusia yang saling berjumpa, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi kita bertemu di sini karena Allah, Pak. Karena kita akan kajian membahas ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini datangkan keberkahan dan kebaikan, dan ilmu yang nanti kita dapatkan, yang antum serap, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan antum semua yang hadir hari ini. Tapi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tema kita, apa tema kita hari ini? Agar rumah penuh berkah. Berbicara rumah. Rumah apa yang paling berkah? Rumah apa yang paling mulia? Rumah apa yang paling utama? Di atas muka bumi ini, tadi saya sudah spill sedikit. Rumah-rumah Allah, masjid-masjidnya. Itulah rumah yang paling penuh dengan keberkahan. Dan yang pertama kali, rumah yang ada di atas muka bumi yang paling berkah adalah Ka'bah al-Musharrafah, Baitullahil Haram. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-96. Kata Allah tabaraka wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama kali diletakkan, yang pertama kali didirikan di atas muka bumi ini, lalladzi bi Bakkah, adalah yang letaknya di Bakkah. Dulu namanya Bakkah, kemudian berubah menjadi Makkah hari ini. Gimana enggak berkah coba? Seluruh manusia, orang-orang beriman dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kita hari ini mengunjungi tempat ini. Ini saking berkahnya, Pak. Coba bayangkan, kalau kita baca sejarah, nanti kita akan ambil poin-poinnya tentunya, bagaimana kita punya rumah yang berkah. Tapi sebelum ke sana, mari kita coba buka sedikit sejarah.
Dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di Bakkah itu dulu cuma lembah. Gak ada penghuninya. Gak ada yang tinggal di lembah itu, gak ada. Kosong melompong. Ada pohon besar satu, selebihnya gak ada, kosong. Gak ada tanda-tanda kehidupan lainnya. Dan orang-orang Arab pun tahu. Jadi orang-orang Arab masa itu, suku Jurhum, mereka ngerti, selalu lewat di tempat itu cuma hanya ada lembah gak ada apa-apa. Hewan-hewan gak kelihatan, apalagi manusia. Tapi sejak Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meletakkan sebagian keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman yang tumbuh, bayangkan. Apalagi manusia yang tinggal di situ. Di sebuah lembah. Jadi Mekah itu lembah. Seperti mangkuk lah kira-kira. Selebihnya kan dataran-dataran tinggi. Makanya kalau dulu sering terjadi hujan, misalkan hujan lebat, sering banjir. Dulu banget ya. Sebelum ada kemudian dibuatkan aliran-aliran air, ya, ataupun mungkin got-got khusus dan seterusnya. Tapi dulu Masya Allah, meskipun beberapa kali juga pernah terjadi banjir juga, tapi cepat berlalu begitu saja. Nah, lembah yang nggak ada siapapun. Itu ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan sebagian keluarganya. Kenapa kalimatnya sebagian keluarga? Karena ada keluarga Nabi Ibrahim yang lain, Ibunda Sarah alaihissalam. Itu nggak diletakkan di tempat tersebut. Yang diletakkan di sana dua, Ibunda Hajar alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Coba bayangkan perjuangan keluarga Ibrahim. Makanya dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, dan memilih keluarga Ibrahim. Kalau antum ya, Allah pilih Nabi Adam. Kenapa enggak disebutkan istrinya? Allah memilih Nabi Nuh, enggak disebutkan istrinya. Tapi ketika berbicara Ibrahim, Allah sebut beserta dengan keluarganya. Itu kan jadi catatan penting juga. Kok bisa? Kenapa kok cuma Nabi Adam? Istrinya Ibunda Hawa kok enggak disebut? Kenapa Nabi Nuh disebut? Istrinya enggak disebut? Untuk kalau baca lagi-lagi kembali kepada zaman-zaman sebelumnya, ini Al-Imam At-Tirmidzi membawakan riwayat. Antum bisa baca dalam buku yang juga bagus, ditulis oleh Syekh Umar bin Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, berbicara tentang Sahih Al-Qasas An-Nabawi, kisah-kisah sahih tentang kenabian yang diambil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadis yang dianggap sahih. Termasuk hadis ini berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam ketika beliau akan mati, akan diambil ajalnya. Itu Nabi Adam itu pernah ketika kedatangan malaikat maut. Berapa usia Nabi Adam? Nah, siapa yang tahu? Berapa usia Nabi Adam alaihissalam? 1.000.000 tahun? 100.000 tahun? 10.000 tahun? 1.000 tahun? 100 tahun? Berapa? Yang anda udah pilihkan, nggak bisa jawab juga, kacau juga antum. Berapa? 1.000 tahun. Ingat baik-baik. Usia Nabi Adam alaihissalam 1.000 tahun. Allah sudah tetapkan usia Nabi Adam 1.000. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak keturunannya gugur dari balik punggung beliau satu persatu. Si fulan dulu di alam ruh. Ketika ditepuk kemudian berguguran makhluk-makhluk yang kelak akan cikal bakal menjadi anak-anak keturunan Adam. Kelihatan tampak wajah ya, si fulan sampai Nabi Adam kagum dengan satu sosok. Ya Allah, siapa yang ini? Kata Allah, ini salah satu keturunanmu wahai Adam dari umat-umat akhir zaman, namanya Daud. Siapa namanya? Catat baik-baik. Namanya Daud. Siapa Daud di sini? Nabi Daud
alaihissalam. Itu keturunan Adam juga, karena semua manusia keturunan Adam memang. Maka tadi namanya Daud. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, berikan sebagian umurku kepada Daud alaihissalam. Kasih kepada dia. Berapa? 40 tahun. Sekarang coba lihat, hitung. 1000 kalau dikurang 40 tinggal berapa? Ini mulai pinter nih antum. 960 tahun ya. Jadi 960 itu versi riwayat yang lebih valid. Karena ada ditemukan nanti redaksi yang lebih lemah. Usia Nabi Adam bukan 960 tapi 940 dikurang 60. Jadi 1000 dikurang 60 jadi 940. Tapi riwayat ini lemah. Yang kuat 1000 dikurang 40 jadi tersisa 960 gitu ya. Baik. Kan sudah dikasih itu 40 oleh Adam kepada Daud alaihissalam. Maka 960 di catatan malaikat usia 960 tahun malaikat maut akan datang untuk mengambil ruh Nabi Adam alaihissalam. Sampailah di bumi, diturunkan ya kan, saya terus lama berkehidupan bersama ibunda Hawa dan punya anak-anak turunan sampai pada masa akan mati 960 datang malaikat maut. Hai Nabi Adam, ini di catatanku kau saatnya sudah siap-siap nih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Loh, kata Nabi Adam, masih 40 tahun lagi. Ya apa tidak? Tadi berapa usia Nabi Adam asalnya? 1000. Tapi di alam ruh Nabi Adam tidak sadar. Dia sudah ngasih kepada anaknya 40. Tersisa 960 maka harusnya mati. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasiya Adam wa nasiyat ummatuhu. Nabi Adam lupa, maka umat manusia setelahnya pun punya sifat yang mendapatkan warisan sifat tersebut dari Adam. Jadi Nabi Adam lupa. Dia pernah ngasih usianya 40 tahun kepada Daud sebagai anak keturunannya kelak dia di akhir zaman ya Nabi-Nabi. Dan kala itu dibilang mengelak sehingga tidak mau diambil ajalnya 960. Maka terus sambung sampai pada masanya 1000 tahun baru kemudian beliau pasrahkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin saya, ketika beliau akan mati, beliau kemudian meminta kepada anak-anaknya untuk mencarikan makanan-makanan yang berasal dari surga. Dari mana? Berasal dari surga. Karena beliau yakin sebentar lagi nih malaikat-malaikat akan datang untuk mencabut ruhnya. Beliau kangen ingin merasakan kehidupan sebelumnya. Karena sebelumnya di mana? Di surga kan? Nabi Adam alaihissalam memang tinggal di surga. Kenapa diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia? Karena melakukan satu pelanggaran. Apa pelanggarannya? Dekat dengan pohon yang tidak boleh didekati. Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa, kau jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Kalau tidak, kau melakukan kezaliman. Kata Allah begitu. Ternyata Pak, Masya Allah, begitulah memang iblis la'natullahi alaih. Namanya surga. Surga itu kan bahasa Arab, jannah. Jannah itu Pak, dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti kebun. Apa namanya? Kebun. Namanya kebun banyak tanaman enggak? Banyak tanaman. Namanya tanaman yang sangat banyak. Kan pohon ini, pohon itu, tanaman ini, tanaman itu, buah ini, lengkap semuanya. Kok bisa-bisanya Nabi Adam itu dekat dengan pohon yang dilarang ini, kok bisa-bisa itu? Itulah canggihnya iblis kita katakan. Seakan-akan tumbuhan-tumbuhan lain, pohon-pohon lain itu kayak ketutup, seakan-akan yang terbuka dan terlihat pohon yang dilarang justru. Itu hebatnya iblis Pak, memang canggih iblis. Kita harus akui meskipun kita benci kepadanya, kepintaran, kecerdasan, kecerdikan iblis. Bagaimana dia merayu Nabi Adam alaihissalam agar jatuh dalam kemaksiatan, membangkang kepada Allah. Coba lihat. Maka kita harus jangan mau kalah dengan kecerdasannya iblis. Tapi poin saya juga nanti ya, begini. Patokan kebenaran bukan kecerdasan.
Patokan kebenaran bukan kepintaran. Patokan kebenaran bukan kecerdikan. Patokan kebenaran ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul, itulah kebenaran. Jadi kita janganlah terperanjat, terpukau, ngelihat si fulan cerdas, pinter, tapi sesat, tapi menyimpang. Jangan. Biasa. Lah iblis itu enggak kurang pinter dia. Bahkan makhluk terpinter kita katakan. Sampai bisa menipu daya Adam alaihissalam. Banyak pohon kok dekatnya ke situ gitu loh. Kenapa enggak lihat pohon-pohon yang lain aja? Akhirnya kemudian sampai dekat dengan pohon, memakan buahnya, sampai ditipu daya oleh iblis. Kata iblis, kalau kau makan buah ini kau akan abadi. Tuhan enggak mau kau abadi. Oh masa sih? Iya. Coba bayangin. Makanya dikenal dengan syajaratul khuld. Buah khuldi kata orang kan. Tapi itu bukan penamaan dari Tuhan. Allah tidak pernah menamakan itu sebagai buah khuldi. Nabinya juga enggak pernah. Itu datang penamaan dari setan. Buah khuldi, buah keabadian. Yang makan bisa abadi. Masya Allah. Begitulah iblis menjerumuskan Adam alaihissalam. Tapi kita lihat, kenapa bisa terjerumus? Ini poin saya sebenarnya. Terjerumus karena wanita. Ingat para bapak-bapak, jangan mau kalah dan terpedaya oleh para wanita. Mohon maaf kalau ada ibu-ibu di sini. Saya bukan menjelek-jelekan ibu-ibu, karena kebanyakan laki-laki itu jatuh terpedaya gara-gara wanita. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki adalah wanita. Itu yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa beliau sampai membangkang kepada Allah tabaraka suruh jangan dekat-dekat, kalah dengan istrinya. Cuma dekat-dekat doang ya kan. Cuma mencicipi sedikit aja, gak masalah. Itu yang banyak terjadi. Kenapa seorang suami kadang melakukan korupsi? Dia sudah bertahan, dia bersabar, gak mau korupsi. Kata istrinya, tetangga sebelah beli mobil baru mas. Coba lihat, gara-gara siapa nih? Istri. Mohon kalau di sini saya yakin istri antum enggak ya kan? Saya yakin soleha semua insya Allah. Tapi istri-istri orang yang kita kasihan, masya Allah. Si suami terpaksa korupsi karena begitu istrinya. Si fulan begini, masa kita cuma begini doang? Kesempatan cuma 10 juta nggak mungkin ketahuan misalkan. Ya Allah Akbar. Itu yang terjadi. Suami kalah dengan bisikan istri. Dan itu yang pernah terjadi kepada Adam alaihissalam. Melalui bisikan istrinya, Ibunda Hawa alaihissalam. Gugur dan jatuhlah beliau. Maka Allah turunkan tiga-tiganya. Nabi Adam alaihissalam, Ibunda Hawa alaihissalam, termasuk juga iblis. Maka kemudian berada di atas muka bumi hari ini. Yang tentu yang satu hak, yang satu batil. Sampai hari kiamat Pak akan selalu berperang antara kebenaran dan kebatilan. Antara yang hak dan yang batil. Makanya nggak bisa dicampur adukan itu. Air sama minyak udah nggak bisa campur. Yang benar yang batil nggak bisa dicampur adukan. Makanya Nabi Adam alaihissalam dan keturunan-keturunannya selalu digoda oleh setan. Karena itu perjanjian setan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka iblis dan bala-bala tentaranya akan senantiasa mengganggu anak-anak keturunan Adam, merayu mereka agar jatuh dalam kubangan kemaksiatan dan dosa. Baik. Maka saya katakan tadi, Allah cuma menyebut Nabi Adam, enggak ikut serta istrinya. Karena apa? Karena pernah melakukan satu kesalahan. Adam alaihissalam jatuh dalam kesalahan karena pasangan. Sehingga ketika beliau akan wafat, siap-siap para malaikat menjemput dan mengambil ruh Adam alaihissalam. Yang terjadi apa? Nabi Adam ketika sakit kala itu memerintahkan kepada anak-anaknya, "Nah, tolong kalian carikan, aku pengen sekali makanan-makanan dan buah-buahan dari surga." Bingung anak-anaknya. Ini kan di dunia, gimana ceritanya mau ke surga? Tapi karena itu perintah orang tuanya, mereka pergi beranjak keluar dari tempat mereka berada, mencari buah surga. Keluar dari rumah, di tengah jalan ketemu dengan beberapa orang. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa kain, ada yang membawa parfum-parfum, ada macam-macam. Ya, bawa banyak. Ketika berpapasan dengan anak-anak Nabi Adam, ditanya oleh mereka, "Hai, kalian mau kemana?" Kata anak-anak Adam, "Kami ingin mencari buah surga atas perintah dari bapak kami. Sudah pulang, percuma, gak akan ketemu dan gak akan dapat."
Maka mereka kemudian pulang bareng dengan tamu-tamu tadi. Siapa mereka? Malaikat-malaikat Allah yang kemudian menjelma dengan menjadi sosok manusia. Ketika itu datanglah para malaikat ini menemui Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Nah ini Pak, cerita ini yang mungkin jarang didengar oleh sebagian orang. Hadis ini hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ketika itu Nabi Adam tahu ini pasti bukan manusia biasa. Coba siapa yang tahu? Kenapa kok bukan manusia? Pasti Nabi Adam tahu lah. Karena semua manusia lahir dari beliau, apa enggak? Karena kalau manusia pasti anak Nabi Adam, makanya Nabi Adam tahu. Dan istrinya pun juga tahu. Nah saking takutnya, istri juga tahu nih. Wah, ini kayaknya para malaikat nih, jangan-jangan siap-siap mau dijemput nih ajal suamiku. Apa yang terjadi? Ibunda Hawa mendekat kepada Nabi Adam alaihissalam. Di saat itu Nabi Adam mengatakan, kata beliau, tanah anni. Kau jauh-jauh. Jangan dekat-dekat, kata Nabi Adam. Kenapa istrinya diusir oleh Nabi Adam? Jangan dekat-dekat. Karena khawatir terjadi kayak masa lalu, paham nggak? Apa masa lalu? Dibisikin istri kan? Apa yang diinginkan? Dikhawatirkan begini, Mas, mintalah kehidupan lagi, lanjutkan kehidupanmu, jangan kau mau mati. Khawatir dibisikin lagi sama istrinya. Maka Nabi Adam perintahkan kepada istrinya, jauh-jauh, aku khawatir jatuh lagi dalam kemaksiatan, membangkang perintah Allah gara-gara engkau. Karena sudah masanya mati. Catatan sudah selesai itu. Harus mati Nabi Adam alaihissalam. Tapi begini, kata Rasul SAW, setiap para nabi itu sebelum mereka mati selalu dipilihkan. Apa pilihannya? Mau lanjut kehidupan atau memang mau mati. Nabi Adam sudah kadung kangen dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah rindu berat, pengen di surga lagi. Maka otomatis pengen segera mati. Keinginannya sudah bulat, istrinya mendekat jauh. Lihat baik-baik ya. Jadi di sini poinnya, kadang banyak laki-laki itu jatuh dalam jurang kemaksiatan gara siapa? Gara-gara pasangan yang kurang baik, misalkan membisikkan sesuatu yang salah. Meskipun bisa jadi niatnya bukan keburukan, tapi ini kan sebuah ketaatan seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyebut Nabi Adam alaihissalam saja tanpa menyebutkan sosok istri beliau. Karena pernah beliau melakukan kesalahan karena pasangan. Ini pasangan. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Allah sebutkan istofa Nuhan? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena ternyata di antara orang-orang yang harusnya ikut menopang dakwah beliau malah tidak melakukan. Anak beliau misalkan Kan'an malah enggak ikut dengan beliau. Istrinya juga demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut pasangan beliau, hanya menyebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah gambarkan di surah Ali Imran ini, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Kalau disebut keluarga utuh, suami, istri, anak-anak keturunan. Iya apa tidak? Itu kan keluarga utuh namanya. Dan di situ kan nanti 3. Suami, istri 2. Iya tidak? Antum berapa istrinya? Nah, 1. Sama kita ya. Jadi kita sama-sama 1. Minal khaifin, para pengecutnya, para penakut. Jadi di sini disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunda Sarah alaihissalam, dan ibunda Hajar alaihissalam. 3. Ini kita kalau berbicara tentang Ka'bah al-Musharrafah, Makkah atau Bakkah di masa lalu, tidak lepas dari 2 sosok ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunda Hajar alaihissalam. Bagaimana coba perjuangan mereka, subhanallah. Maka kita yang mungkin suka umrah ataupun haji, menyaksikan di sana bagaimana Allah abadikan itu perjalanan ibadah umrah ataupun haji seorang yang tidak lepas dari kebiasaan yang pernah dilakukan oleh orang terdahulu, yakni ibunda Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang melakukan perjalanan yang namanya sa'i antara Safa dan Marwah, yang melakukan tawaf 7 kali dan seterusnya. Itu semua tidak lepas dari sejarah bagaimana ibunda Hajar alaihissalam berjuang untuk anak tercintanya yang sudah mulai kelaparan dan kehausan, mencari air
di Bukit Sofa dikiranya ada air naik. Oh, enggak ada. Lihat dari kejauhan fata morgana. Hanya seperti kayak ada air, ternyata enggak ada. Pergi ke sana ke Marwah, enggak ada lagi. Lihat di sofa kayak kelihatan ada air, bolak-balik 7 kali. Yang sampai pada puncaknya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menghentakkan kakinya di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam, dan muncratlah air kala itu yang sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam. Muncullah kehidupan, karena kehidupan itu berasal dari air atas izin Allah tentunya. Karena kalau Allah mau, tanpa air pun orang bisa hidup, makhluk bisa hidup tanpa air. Contoh, malaikat diciptakan dari apa? Dari air. Bagus sekali antum. Malaikat Allah ciptakan dari api, dari nur, cahaya. Allah ciptakan para malaikat dari nur, dari cahaya. Allah ciptakan bangsa jin, bangsa setan, iblis dan konco-konconya dari api, dan Allah ciptakan Adam dari tanah. Kalau antum dari apa? Dari tanah. Ahsan. Min sulalatin min tin, dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Tetap dari tanah memang, karena yang kita makan dari tanah. Allah munculkan ada padi, jagung, gandum, semangka, buah-buahan. Dari mana itu? Dari tanah. Dan memang kita berasal dari tanah, kita juga akan dikembalikan ke tanah. Maka enggak benar kalau ada orang-orang tidak mengubur misalkan jenazahnya, dibiarkan digantung, enggak benar. Karena berasal dari tanah, ya dibalikin ke tanah kalau mati. Begitulah sunnatullah, dan itu terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Itu para malaikat yang tadi kita sudah sebut, ketika sudah mengambil ruhnya Nabi Adam alaihissalam, langsung diletakkan dan seterusnya, dan kemudian mereka kafani, mereka berikan wewangian, mereka sholatkan, kemudian dikuburkan. Yang melakukan adalah para malaikat dengan fisik dan jasad manusia. Maka orang-orang belakangan pun akhirnya tahu bagaimana cara mengebumikan ataupun menyelenggarakan jenazah. Itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam yang dilakukan oleh para malaikat. Baik, kita kembali. Jadi di sini para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, rumah terbaik, rumah terindah, rumah yang paling penuh dengan keberkahan adalah rumah-rumah Allah, dan yang paling pertama adalah Masjidil Haram. Yang Allah katakan tadi dalam surah Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Ka'bah itulah, Masjidil Haram itulah rumah yang pertama kali untuk ibadah kepada Allah, yang diletakkan di atas muka bumi ini. Cuma kita nggak usah memperdebatkan siapa sih yang pertama kali membangun. Itu panjang lebar para ulama tafsir disebutkan. Satu mengatakan para malaikat, yang satu lagi mengatakan Nabi Adam alaihissalam, satu lagi mengatakan nanti adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan surah Al-Baqarah yang sering kita sebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu memang Allah juga ceritakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendirikan ataupun membangun kembali puing-puing ataupun kemudian menyusun bata-bata bersama anak tercintanya Ismail alaihissalam ketika sudah mampu untuk ikut bekerja sama. Itu memang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang nanti juga pada masa jahiliyah, di masa Nabi ketika masih berusia sekitar 25 tahun lah. Antum baca sejarah itu tentang berulang kali berapa kali terjadi renovasi dan seterusnya, termasuk di zaman jahiliyah. Jadi terjadi renovasi Masjid Al-Haram, Ka'bah, yang tapi akhirnya tidak sama seperti pembangunan Ka'bah di masa Nabi Ibrahim. Antum baca kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala. Beliau cantumkan pembahasan ketika terjadi renovasi Masjidil Haram. Di masa orang-orang kafir Quraisy, Nabi berusia sekitar 25 tahun kala itu, terjadi kerusakan dinding-dinding Ka'bah karena habis dihantam banjir, kemudian banyak suka nyolong sesuatu sehingga kemudian semakin keropos. Maka mereka melakukan perombakan terhadap Masjidil Haram, yakni Ka'bah, bangunan Ka'bah itu yang dulunya satu, Pak. Jadi Ka'bah dengan Hajar Ismail itu satu, bentuknya seperti huruf D besar memanjang. Mana gambarnya? Jadi antum bayangkan aja, huruf D besar panjang begitu ya. Itulah Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sekarang yang kita lihat kubus, kotak hitam, kemudian ada lingkaran Hijr Ismail, ya. Itu dulu satu. Di zaman Nabi Ibrahim begitu, satu itu Ka'bah semua. Makanya kalau orang tawaf nggak boleh masuk tengah. Kalau tawaf, nih keliling 1, 2, nggak boleh di sela-sela antara Ka'bah dengan Hijr Ismail masuk ke situ, dia nggak bisa. Nggak dianggap satu putaran, karena dia masuk Ka'bah sejatinya, bukan mengitari Ka'bah. Jadi kalau ingin mengitari Ka'bah harus di luar Hijr Ismail, di luar. Begini 1, 2 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita di sini terjadilah di masa itu kerusakan. Tapi orang-orang kafir Quraisy takut untuk merenovasi Ka'bah. Takut mereka. Apa alasannya takut? Apa alasannya, Pak? Kenapa orang-orang kafir kala itu, orang-orang musyrik di Makkah, mereka takut untuk merenovasi Ka'bah? Kan renovasi harus dibobok semua kan? Hancurin ulang, ditata baru, ya. Mereka takut. Enggak ada yang berani. Kenapa enggak berani? Siapa tahu alasannya? Karena sejarah jelas. Sebagian mereka mungkin masih hidup ketika kejadian itu terjadi. Abraha yang punya keinginan dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah, apa nasibnya? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ngeri. Bangsa Arab tahu itu, karena pengalaman itu pada mereka. Di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, sebagian orang masih hidup tentunya di masa itu. Takut mereka, kalau kita hancurin Ka'bah, nasibnya kayak Abraha nanti. Datang lagi burung-burung ababil, ente yang mau hancurin Ka'bah ya? Dilemparin lagi pakai batu-batu yang terbuat dari sijil. Antum bayangkan sijil, neraka. Makanya Pak, Allah mengungkapkan dengan kalimat faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah buat nih tentara bergajah. Itu ibarat daun-daun yang dimakan ulat. Gimana bentuknya? Bolong-bolong, loh bayangin. Kan begitu kondisi daun yang dimakan ulat, bolong. Begitulah fisik orang-orang yang terkena batu-batu kecil. Burung-burung kecil itu membawa 3 batu. Setiap burung di paruh 1, cengkeraman 1, cengkeraman yang kiri 1. Lemparin. Masya Allah. Itu kalau cuma hanya rudal-rudal sekot dan kocong-kocongnya kayak kalah Pak. Memang enggak begitu. Tapi bayangkan, tersiksa manusia karenanya. Mungkin ada orang yang enggak mati langsung, tapi terasa sakit dengan disiksa semacam itu. Kalau bom duar meledak selesai. Lah ini bolong-bolong, subhanallah. Karenanya Abraha itu enggak mati di tempat dia. Para sejarawan Islam mencatat dia mati ketika sudah sampai di Yaman. Dia balik lagi. Tapi kondisi perjalanan dia dari Makkah itu menuju Yaman, Allah siksa itu Abraha. Gimana penyiksaannya? Dibuat Abraha itu terkena percikan-percikan batu. Kena percikan ya? Enggak kena langsung, kena percikannya doang. Menyebabkan daging-dagingnya berguguran sedikit demi sedikit. Bayangin itu. Itu Pak siksanya. Kalau mati selesai loh ya. Lah ini dalam perjalanan tersiksa. Itu nasib Abraha. Dan orang-orang Arab tahu. Waduh, kalau kita hancurin Ka'bah lagi, jangan-jangan datang lagi burung nanti. Dilemparin lagi kita. Enggak ada yang berani. Kecuali satu orang. Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid. Itu yang berani. Dia bawa kapak. Dia katakan, aku niatnya bukan untuk keburukan, aku niatnya untuk kebaikan. Aku yakin gak apa-apa. Dihancurin satu-satu. Tapi orang-orang kufar Quraisy yang lain cuma hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Aduh, jangan-jangan datang ini. Nanti jangan-jangan datang ya. Takut mereka. Menyaksikan Al-Walid bin Al-Mughirah menghancurkan Ka'bah sendirian. Gak kelar Pak seharian. Sendirian yang kerja. Maka lanjut lagi besok. Makanya di malam harinya ditunggu-tunggu oleh kafir Quraisy. Jangan-jangan terjadi bala, musibah, malapetaka dan bencana nih di Mekah. Enggak ada. Dilihatnya
Walid keluar lagi dari rumahnya. Oh, berarti baik-baik saja. Berarti kalau niatnya baik nggak masalah. Akhirnya gotong royonglah mereka menata ulang Ka'bah. Hancurin ya cepat hancur kalau bareng-bareng. Hancur selesai, ditata lagi. Masalahnya adalah uang halal mereka tidak cukup untuk menata ulang Ka'bah lagi seperti zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Uang halal. Uang yang haram banyak. Karena melakukan perjudian banyak, karena melakukan riba banyak, karena mungkin kalau perempuan melakukan prostitusi, menjual diri, duitnya ada, tapi uang haram dan mereka tahu itu haram, nggak boleh. Maka untuk Masjidil Haram, Ka'bah, mereka tidak serahkan uang haram mereka untuk masjid. Makanya begini sekarang, kalau orang kafir Quraisy aja ngerti dengan yang haram-haram, lah Muslim kok kayak nggak ngerti gitu. Hari ini santai amat berhubungan dengan riba, tenang hidupnya rasanya, masya Allah. Orang kafir Quraisy ngerti. Apalagi dengan alasan korupsi, entar bawa pergi tanah suci, bebas, dosa ditutup oleh Allah. Enak amat ngomong begitu. Jadi kayak rasa seakan-akan dengan melakukan kebaikan hak hilang gara-gara hadis yang sering dan masyhur terdengar. Apa kalimatnya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Saya kira antum sering dengar hadis ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawi Tirmizi. Hadis dikeluarkan oleh Tirmizi. Nabi pernah mengatakan memang, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan tutuplah, selingilah keburukan, kemaksiatan, dosa dengan amal-amal soleh. Saya khawatir hadis ini yang dipakai oleh para koruptor itu. Dia korupsi uang besar-besaran, nanti bawa haji umroh habis itu dosa. Nanti bawa sedekah masjid mana, duit korupsi semua itu. Tapi saya yakin ke masjid apa namanya? Enggak ada namanya. Ya, nama. Harusnya ada namanya. Al-Furqan. Nah, itu baru nama. Kalau Masjid Raya bukan nama. Masjid Raya itu cuma hanya lakop dan gelar saja. Namanya masjidnya itu Masjid Al-Furqan misalkan, Masjid Agung, Masjid Raya di mana itu ya. Karena Masjid Raya itu bahasa Arabnya ada namanya jami'. Ini jami' apa misalkan? Cuma di Indonesia ini lucu ya. Udah masjid pakai jami' pula. Itulah dia kekhasan Indonesia. Suka menggabung-gabung kalimat. Padahal jami' itu maknanya udah masjid agung. Tapi ditambah misalnya Masjid Jami' Al-Furqan misalkan. Masjid Agung Al-Furqan. Insyaallah. Ya enggak salah. Ala kulli hal, atau Masjid Raya, Masjid Agung itu masjid besar maksudnya. Nah, ala kulli hal, di sini orang-orang dulu tahu enggak boleh disumbang ke masjid, enggak ada manfaatnya, enggak berfaedah, enggak berpahala. Makanya Nabi mengatakan begini, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min mal min ghulul. Salat seseorang tidak akan diterima kalau tidak berwudu, dan sedekah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau dari harta yang haram. Dibawa ini dikasih fulan, enggak bermanfaat. Karena harta itu diambil dengan cara-cara yang haram, maka enggak boleh. Sayangnya lagi-lagi kadang dipakai hadis ini menjadi pembenaran bagi sebagian mereka yang mengambil harta orang, melakukan korupsi besar-besaran dengan alasan nanti bisa ditutup dengan amal-amal soleh. Yang saya khawatirkan, belum beramal soleh mati duluan dia. Lagi korupsi habis-habisan besar-besaran, mati saya itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah ya. Ini dia. Jadi di sini Ka'bah sejarahnya bagaimana di masa Nabi SAW ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul pun terjadi perombakan dan renovasi. Sayangnya harta halalnya sedikit, sehingga tersisa hanya sampai kotak yang sekarang kita lihat itu. Sisanya itu kemudian diabadikan sampai sekarang. Cuma begini juga kalau kita bicara sejarah ya. Di zaman Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, beliau kemudian ketika menjadi seorang pemimpin merubah kembali masjid tersebut menjadi masjid di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah juga itu Pak, dibalikin lagi oleh Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu menjadi
Ka'bah sebagaimana Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena beliau mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bukan karena dekatnya umatmu wahai Aisyah dengan kekufuran, maka aku akan rubah Masjid Al-Haram yang sekarang kita lihat itu menjadi Masjidil Haramnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya tidak ada Hajar Ismail lagi, langsung jadi bangunan Ka'bah huruf D memanjang gitu loh. Itu keinginan Nabi. Cuma kan tidak dilaksanakan karena khawatir menimbulkan fitnah. Nabi kemudian biarkan. Saya pernah dengar kan ada orang berdalil dengan hadis ini, bahwasanya satu perbuatan yang dianggap sebenarnya nggak tepat, nggak benar di masyarakat, tapi sudah kadung berjalan, biarin aja. Nggak begitu, Pak. Kita harus bedakan sebuah aksi atau perbuatan, satu amalan yang tidak ada contohnya dalam agama, berbeda dengan sebuah bangunan. Karena bangunan itu tidak menjadi keharusan. Silahkan masjid bentuknya kayak gini, masjid bentuknya membulat, melonjong, nggak masalah. Yang nggak boleh itu sholat duhurnya 5 rakaat, itu nggak boleh. Masjidnya udah kayak Masjid Nabawi misalkan, udah kayak Ka'bah Nabi Ibrahim, tapi masjid di dalam masjid itu sholat ditegakkan, sholat subuh 20 rakaat, ya itu yang nggak bisa. Jadi bukan amalannya. Kalau amalannya berubah, pasti akan diperbaiki oleh Nabi, nggak boleh. Tapi kalau cuma hanya bangunan biasa, nggak masalah. Meskipun keinginan Nabi kalau bisa dibalikin ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma bangunan nggak masalah, nggak berdampak terhadap aktivitas ibadah itu sendiri. Nah, itu kita harus pahami. Karena ada sebagian orang berdalil dengan hadis ini, misalkan nih acara-acara kegiatan-kegiatan perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah misalkan dibiarkan, yang tahlilannya begini. Karena sudah kadung merabak di tengah-tengah masyarakat. Kalau Ka'bah saja tidak dirubah, apalagi kalau cuma hanya acara tahlilan. Ini kan kacau pemahaman semacam ini. Enggak benar Pak pendalilan semacam ini. Karena yang satu bentuknya adalah bangunan, yang satu amal perbuatan. Tidak sama. Ini namanya qiyas ma'al farid. Jadi analogi yang enggak apple to apple. Enggak cocok, enggak matching, enggak pas. Baik. Kita kembali. Maka itulah Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling utama, yang paling berkah yang ada di atas muka bumi ini. Yang kedua tentu Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Makanya Nabi mengatakan apa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak harus dan tidak perlu atau enggak bolehlah meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh safar perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. 3. Makanya kalau kita ke sana berbeda pahalanya. Salat di Masjid Raya ini dengan di Masjidil Haram pahalanya sama enggak? Nah, berapa pahala salat di Masjidil Haram? Berapa? Paham ya? Apa lebih baik ini? Makanya Pak lomba-lomba ke sana semua. Duit nggak masalah, keluar sekian puluh juta agar bisa sholat, dapatkan satu kali sholat 100.000. Bayangkan, kali lipat sholat di tempat-tempat selain Al-Haram. Makanya semangat orang-orang kaum muslim seluruh dunia ke sana tuh tujuannya. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa? 1.000. Masjidil Aqsa berapa? 500. Tapi ada pandangan yang sedikit berbeda. Yang satu mengatakan 500 Masjid Nabawi dan 250 Masjid Al-Aqsa. Tapi saya lebih cenderung pada pandangan yang pertama dan itu lebih banyak pandangannya. 1.000 dengan 500. Dan Masjidil Haram 100.000. Bayangkan. Duhur begitu, asar begitu, maghrib begitu. Banyak sekali pahala dan keutamaan yang bisa didapatkan. Itulah rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang paling utama, tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Baik. Apa sih berkah itu? Al-barakah maknanya ziyadatul khair wa dawam wa kathratuh. Bertambahnya kebaikan-kebaikan semakin banyak dan langgeng. Tetap terus menerus, itu barakah. Jadi bukan dilihat dari sisi nominal, bukan jumlah. Keberkahan itu pada keistiqomahan. Sudahlah mungkin banyak istiqomah, itu berkah tuh.
Tapi ada juga banyak setelah itu nggak pernah dilakuin, itu nggak berkah namanya, nggak istiqomah. Makanya Nabi mengatakan amalan terbaik itu adwamuhu wa in qalla. Yang paling konsisten, kontinu, istiqomah meskipun sedikit. Makanya penting di sini kalau bisa banyak istiqomah, itu lebih lagi. Nah, itu yang paling utama. Itulah barokah, keberkahan itu di situ. Apa yang kita inginkan? Nah, tadi kita sampaikan agar rumah penuh berkah. Maka catat baik-baik nih, bagaimana cara kita agar rumah tempat tinggal yang kita tinggali, kita diami hari ini menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya, dan langgeng terus-menerus tetap berada pada kita sekeluarga. Baik. Pertama, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentunya kita harus menjadikan rumah kita hari ini masjid kedua. Masjid keberapa? Kedua. Kalau ini mungkin masjid pertama, tapi di rumah masjid kedua. Jadikan rumah masjid kedua. Apa yang terjadi dengan masjid? Di masjid banyak orang sholat, iya atau tidak? Di masjid ada banyak orang baca Quran, itu yang terjadi. Tapi kalau ternyata di masjid kok jarang ada yang sholat, perlu dipertanyakan, Pak. Bukan masjidnya dipertanyakan, orangnya pada kemana gitu loh. Masjid besar, sholat duhur cuma imam, muadzin, sama makmum satu orang misalkan. Lah ini orang-orangnya pada kemana? Dipanggil-panggil, gak datang-datang ya kan? Tiba-tiba dipanggil dalam satu pemanggilan, datanglah dia. Kenapa? Gak bisa mengelak lagi, Pak. Kalau yang manggil malaikat maut, antum bisa ngelak gak kira-kira? Kita ini bukan Nabi Adam yang sebagaimana saya ceritakan tadi. Masih 40 tahun lagi. Nah, itu beliau. Lantum mau berkilah apa nanti? Kalau malaikat mau datang memanggil kita untuk mencabut ruh kita, apa alasan kita? Nggak bisa. Setiap umat itu kullu ummatin. Setiap umat udah pasti ada ajalnya. Setiap umat yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mencicipi dan merasakan yang namanya kematian. Nggak bisa mengelak kita. Makanya kalau sudah kadung dipanggil, datang. Allah hayya 'alas shalah, ya kan? Datanglah. Yang saya khawatirkan nanti tiba-tiba datang, bukan saatnya untuk dipanggil datang. Dia datang sendiri. Kenapa? Karena ternyata datangnya sudah di dalam keranda. Baru dibawa ke masjid. Kemarin-kemarin nggak kelihatan, nggak nongol di masjid. Nah, kalau udah mati baru minta disolatkan di masjid. Itulah kadang manusia. Maka jangan sampai terjadi. Satu ungkapan yang bagus dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mumpung nih dipanggil, segera datang. Jangan sampai nanti sudah enggak dipanggil-panggil lagi, ternyata mau tidak mau kita datang sudah. Padahal sudah tidak dipanggil lagi. Jam-jam bukan waktu sholat datang kita kena mati ya. Disolatkan jenazah di masjid tersebut, subhanallah. Akhirnya banyak orang yang enggak mau sholatin. Kenapa? Karena begini. Kalau ada orang tidak mau sholat, Pak, nih, tidak mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, memang enggak sholat dia. Ini para ulama katakan bisa kafir dia. Itu dikatakan Imam Ahmad berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkas shalah. Perbedaan seseorang antara dia dengan kekufuran dan kesyirikan pada meninggalkan salat. Kalau meninggalkan salat, ya kufur atau syirik. Kalau masih melakukan salat, muslim dia. Itu pandangan Imam Ahmad kafir. Tapi pandangan mayoritas para ulama tidak. Masih dilihat dulu, ditanya. Kau ini tidak salat, apa memang punya keyakinan tidak wajib tuh salat? Oh enggak, salat itu sih wajib sebenarnya. Cuma kadang malas. Nah, kalau yang semacam ini, kata jumhurul ulama, maksud para ulama, kelak di hari akhir masuk ke satu neraka, dikenal dengan neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kok kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu di dunia enggak sholat. Nah, itu masalahnya.
Jadi kalau sampai nggak sholat, dipanggil, ayo sholat, nggak datang juga. Malah sibuk dengan permainan, sibuk dengan game, sibuk dengan main bola, sibuk dengan aktivitas apapun, nggak sholat juga, siap-siap masuk neraka sakor minimal itu. Kalau nggak dikatakan kafir. Karena kalau sudah dikatakan kafir dan murtad keluar dari Islam, itu lebih kacau lagi. Kalau punya keyakinan sholat tidak wajib, ditegakkan hujah, maka langsung ditakfir. Ini orang keluar dari Islam. Kalau dia mati nggak bisa disolatkan karena keluar dari Islam. Itu dahsyatnya sholat, Pak. Masya Allah. Makanya kita jangan enteng dengan urusan sholat. Prioritaskan sholat, kedepankan sholat. Nah itu ya. Jadi kita kembali tadi. Jadi jadikan rumah kita adalah masjid kedua. Apa yang kita lakukan di rumah? Pertama, yang kita lakukan perbanyak sholat sunnah. Apa yang kita perbanyak di rumah? Jangan dijadikan rumah itu cuma tempat pembuangan iler doang, tempat buang hajat doang, tempat istirahat doang. Jadikan rumah kita tempat ibadah. Tadi saya bilang, masjid kedua. Dijadikan perbanyak sholat yang nyuruh Nabi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikan sebagian sholat kalian di rumah-rumah kalian. Makanya bukan sholat di masjid semua. Sampai rumah nggak ada sholat sama sekali, nggak benar. Sholat di masjid betul itu nomor satu. Tapi yang sunnah-sunnah kalau memungkinkan dan bisa kita lakukan di rumah. Qobliyah misalkan. Kalau dekat. Saya nggak tahu nih antum yang tinggal di sini ya. Di perumahan ini kalau ternyata dekat ya nggak jauh dari masjid. Ana sarankan qobliyahnya apalagi ba'diyahnya di rumah. Atas perintah dari Nabi tadi. Dan itu kebiasaan Nabi, Pak. Nabi itu jarang ditemukan qobliyah dan ba'diyah di rumah, di masjid, jarang. Seringnya di rumah. Seringnya, bukan berarti nggak pernah. Ada juga tentu riwayat yang pernah dilakukan habis ba'diyah Jumatan. Habis Jumatan Rasul lakukan 2 rakaat juga, ada kejadian hadisnya. Ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang nanti dalam redaksi Ibnu Taimiyah mengatakan 6 rakaat dan itu ada khilaf nanti. Tapi intinya pernah. Tapi selebihnya kebanyakannya di rumah terus. Apa alasannya? Karena dekat dengan masjid. Yang kedua, imamnya Nabi. Pasti ditunggu nggak kira-kira? Nah, kalau kita yang bukan jadi imam, rumah kita jauh, jangan coba-coba, yakin ditungguin anak sholat tuh. Lah ente siapa? Kalau ente imamnya insya Allah ditunggu. Meskipun bunyi net, imam kita belum datang nih, bisa jadi ditunggu. Tapi kalau kita orang biasa, menjadi makmum terus, gak pernah jadi imam, bukan imam siapa-siapa di masjid manapun. Kalau kita nggak datang atau terlambat, nggak mungkin ditunggu, Pak, nggak mungkin. Kalau Nabi ditungguin, makanya banyak cerita kan, sampai nanti khilaf di kalangan para ulama, meskipun ini bukan pembahasan kita. Apakah tidur itu membatalkan wudu? Ini masuk ranah khilafiyah fiqhiyah, ijtihadiyah. Apakah tidur membatalkan wudu? Cuma kadang gara-gara hadis ini, saya nggak tahu nih apakah ini diantara pendalilan mereka atau menjadi legitimasi dan validasi perbuatan mereka. Kalau sudah mendengarkan khutbah Jumat, pada tidur. Ketika iqamah bangun langsung sholat. Anak khawatir gara-gara hadis ini. Kenapa? Karena pernah terjadi di zaman Nabi. Sholat isya beberapa kali molor waktunya. Bukan pada waktu awalnya. Kalau biasa kita sholat isya sekarang jam berapa? Jam 7 lewat 6, 7 gitu ya. Tergantung. Kadang sudah naik, kadang turun. Baru adzan itu. Saya itu nunggu 15 menit, 10 menit, baru iqamah ya kan. Ya 7/4 lah kita mulai sholat isya. Kita hari ini. Tapi di zaman Nabi pernah kejadian beberapa kali. Sholat isyanya lama, molor waktunya. Apa yang terjadi? Kira-kira jam 9, setengah 9. Kan panjang tuh. Nungguin sholat isya. Kalau Nabi imamnya, Nabi baik-baik saja. Nabi tidak perintahkan untuk menggantikan beliau siapa, Abu Bakar misalkan. Maka pasti ditungguin oleh para sahabat. Yang terjadi, Pak, menunggu sholat dari adzan mau ke iqamah, banyak yang tidur. Para sahabat tidur. Sampai dalam riwayat Imam Bukhari terdengar dengkuran suara
Bayangkan itu. Menunggu sholat Isya. Ketika Nabi datang, ditegakkan iqamah, langsung sholat. Para sahabat yang tadi tidur bangun langsung sholat. Allahu Akbar. Kalaulah kata sebenarnya, ini nanti khilaf nanti ya. Antum baca dalam buku yang bagus, Sahih Fiqh Sunnah, karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, menjelaskan perbedaan para ulama tentang masalah tidur membatalkan wudu atau tidak terbagi menjadi 8 pendapat. Satu pendapatnya ini, secara mutlak tidur tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi. Karena sahabat-sahabat ini jelas terdengar dengkurannya, nyenyak juga tidurnya karena waktunya panjang. Karena nungguin Nabi yang baca Quran, yang berzikir, yang berselawat, kecapean, kelelahan, ketiduran. Tapi bukan sengaja selonjoran ya, itu beda pembahasan tuh. Ini kan dalam kondisi duduk, ketiduran, nungguin Nabi untuk sholat Isya. Maka ketika Nabi datang langsung sholat. Nabi tidak perintahkan, ente yang tidur, wudu dulu. Enggak. Tapi kalau disuruh wudu, baru mungkin akan sepakat nanti. Tidur membatalkan wudu. Nyatanya tidak. Makanya sebagian para ulama mengatakan mutlak tidur tidak membatalkan wudu. Ini satu pandangan. Tapi itu tadi, kadang tuh sebagian kaum muslimin ketika mendapatkan celah pandangan-pandangan pendapat yang berbeda, diambil yang enak-enak. Ini yang jadi masalah tuh kadang. Ya kayak tadi akhirnya, kan aman Pak Ustadz, ada tuh hadisnya, maka ya sudahlah tidur berjamaah kita ketika Jumatan. Enggak benar. Maka khatib yang baik negur, minimal suaranya ringan. Kok muslimin? Nah, jadi biar kaget tuh kan. Jadi yang tadinya ngantuk, kaget dia. Gitu. Atau perintahkan yang ngantuk-ngantuk ke kamar mandi wudu misalkan. Begitu loh paling tidak. Itu khatib yang bagus. Jangan membiarkan tidur apalagi suaranya kecil. Innal hamdalillah. Waduh, selesai dah itu. Langsung pada tidur semua tuh orang-orang yang ada di dalam masjid. Maka intinya agar kemudian para jamaah benar-benar melek, maka nyaringkan suara, keraskan suara kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ala sautuhu wartafa. Naik dan meninggi suara Nabi ketika khutbah Jumat. Ihmarrat ainah, kedua mata beliau memerah. Suara meninggi. Ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan beliau seorang komandan perang. Enggak ada komandan perang. Siap, gerak. Enggak ada yang begitu. Coba lihat kemarin tanggal 17 Agustus tuh. Coba lihat. Orang-orang yang paskibraka, siap kan begitu kan? Kencang suaranya, nyaring. Apalagi pakai mikrofon kayaknya sekarang sudah. Dulu sih nggak ada. Harus lebih kencang lagi agar pasukan-pasukan dengar. Pasukan kita ke kanan begitu. Ini khutbah Jumat. Ayo jamaah semua. Wah, masya Allah selesai dah Pak. Tidur semua itu. Maka harus kencang memang suaranya ketika khutbah Jumat itu. Karena momen-momen siang-siang itu kan memang enak untuk tidur itu. Makanya ada istilah qailulah, ya kan? Meskipun qailulah itu malah sekarang ini. Jadi habis sholat duhur, istirahat sejenak, kemudian siap-siap untuk sholat asar lagi atau beraktivitas lagi. Itu biasanya paling enak habis sholat duhur. Atau sebelum duhur sedikit. Cuma khawatirnya jangan sampai kebablasan ya. Ana mau qailulah sebentar Pak Ustadz. Bangun-bangun jam 2. Nggak jadi sholat duhur Pak. Karena sarankan jangan qailulah sebelum duhur. Lakukan tidur itu setelah sholat duhur kalau mau, agar dapatkan mengistirahatkan fisik sejenak, baru setelah itu lanjut aktivitas lagi. Insya Allah itu bagus untuk otak dan bagus untuk fisik juga insya Allah. Tapi hari ini kita gunakan untuk kajian ya, nggak masalah. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya insya Allah. Baik, kita kembali ya. Jadi di sini bagaimana kemudian orang harusnya memperbanyak sholat sunnah di rumahnya. Jangan hanya sholat sunnah di masjid. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi yang paling utama berdasarkan sabda Nabi, jadikan sebagian sholat kalian di rumah-rumah kalian dan catatnya. Nanti kita akan bahas kalau cukup waktu juga. Apa kalimatnya? Ini udah mau jam 2 ya? Berarti salah mulai kita tadi. Harusnya mulai setelah duhur langsung tadi ya. Bukan salah ana ya. Itu salah panitia. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi Nabi mengatakan, wala taj'aluha qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Ini masuk poin. Bagaimana seseorang dilarang untuk menjadikan rumahnya sebagai kuburan? 2. Yang pertama, menjadikan rumah sebagai kuburan adalah mengubur seseorang di dalam rumah.
Mana pertama? Tidak boleh menjadikan rumah sebagai kuburan, yakni mana pertamanya? Menjadikan seseorang dikubur di dalam rumah, tidak boleh. Kalau memang tidak boleh, kenapa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah Aisyah? Yang itu harus jeli juga nih, agar kalau ada syubhat bisa ditangkal, bisa ditolak. Karena kadang syubhat beredar. Apa dalil yang mengatakan boleh kok mengubur seseorang? Contoh misalkan seorang suami pesan sama istrinya, istriku kalau aku mati tolong kuburkan aku di kamar kita ya, misalkan. Aku ingin dari hidup sampai mati selalu bersamamu. Ajib gombalnya minta ampun. Ini misal contoh. Ini contoh. Ibu-ibu jangan mau digombalin, biasa aja ya. Kadang suami lebay juga. Nah, misalkan begitu. Apakah harus dilaksanakan? Kita katakan tidak. Tapi kuburan Nabi di kamar Aisyah, di rumah Aisyah, berarti boleh. Kontradiktif nih perintah Nabi dengan kejadian realita dan fakta. Kuburan Nabi di dalam rumah. Gimana jawabnya, Pak? Jawabnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga pernah menuturkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi, setiap rasul dimanapun mereka wafat, disitulah mereka dikuburkan, nggak boleh dipindah. Saya ulang, setiap nabi, setiap rasul dimanapun mereka meninggal, disitulah mereka dikuburkan. Karena dulu ramai gaduh ketika wafatnya Rasul hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu keluarga Nabi, Ahlul Bait, gaduh, Pak. Makanya coba kita lihat. Itu Rasul ketika wafat hari Senin enggak langsung dikuburkan hari Senin. Ya apa tidak? Dikuburkannya malam Rabu, Selasa malam. Larut sampai udah lewat. Coba kan? Sehari semalam lebih. Kenapa? Pertama, kalau Nabi meninggal, siapa yang paling pantas untuk memandikannya? Siapa yang paling pantas untuk mengimami sholatnya? Itu panjang pembahasannya. Makanya para sahabat, para keluarga Nabi itu gaduh di masa itu. Gimana nih caranya? Kalau Nabi meninggal gimana? Hal nujarrid thawbahu kama nujarrid mautana. Kata para sahabat, apakah kita harus lepaskan pakaian Nabi sebagaimana kalau ada orang mati di kalangan kita, kita lepaskan pakaiannya? Begitukah kita memperlakukan itu kepada Nabi? Itu ramai. Makanya nggak kelar-kelar dalam seharian, nggak bisa. Keluarga ribut, sahabat juga ribut, gimana? Bingung semua. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat tertidur para sahabat keluarga Nabi di kamar tersebut, yang kemudian melemparkan sebuah ungkapan bahwasanya biarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan menggunakan pakaiannya, enggak dilepas, enggak dicopot. Coba bayangkan. Jadi khusus, Nabi itu khusus. Enggak bisa disamakan dengan manusia-manusia kayak ana dan antum atau para sahabat yang lainnya. Maka diberlakukan dengan cara yang berbeda, diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kemudian juga demikian, dikuburkan juga bukan di Baqi'. Karena para sahabat dikuburkan di Baqi', dekat kan dengan Masjid Nabawi, di samping doang itu. Nah, tapi Nabi tidak dikuburkan di sana, dikuburkan di kamar beliau. Karena apa? Karena ungkapan Rasul sendiri, setiap Nabi, setiap Rasul di mana mereka meninggal, disitulah dikuburkan. Di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di kamar Aisyah radhiyallahu anha, Rasul wafat di situ. Maka mau tidak mau dikuburkan di kamar Aisyah. Itu realitanya. Bukan di dalam masjid. Nah, ini jadi pembahasan yang lebih panjang lagi nanti ini. Apakah boleh kuburan di masjid? Konon katanya sekarang misalkan orang-orang melihat kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar di dalam Masjid Nabawi. Subhanallah, lebih keliru lagi. Itu harus ditarik pada sejarahnya nanti. Yang mana pada akhir abad pertama, tahun 93 atau 92, seorang khalifah yang kemudian melakukan tausi' al-Masjid An-Nabawi, melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi, akhirnya masuk kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Yang di masa itu ditentang oleh sebagian sahabat yang masih hidup, para tabi'in enggak menyetujuinya. Tapi namanya pemimpin, Pak, khalifah,
Kalau sudah memutuskan putih, jadi itu barang. Sama kayak di Indonesia juga begitu kan. Kalau sudah presiden ketok palu, lanjutkan, mau MUI ngomong, si fulan ngomong, ya terserah dia. Begitu juga yang terjadi. Putih jadi putih, hitam ya hitam. Pokoknya begini ku inginkan. Jadi akhirnya masuklah kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Tapi kalau kita tarik sejarah, kuburan Nabi itu di luar masjid. Di dalam siapa tadi? Di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jadi enggak benar yang mengatakan bolehnya kuburan di dalam masjid itu enggak benar. Karena perbuatan yang terjadi juga bukan perbuatan para sahabat, bukan keinginan para ulamanya. Nah, ini harus dipahami baik-baik biar tidak salah kita memahami ya. Makanya Nabi mengatakan, kembali kita pada pembahasan, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Mana pertama tadi apa? Tidak menjadikan dikuburnya seorang manusia di dalam rumah, tapi dikuburkan manusia itu di pekuburan kaum muslimin. Jadi jangan letakkan kuburan di dalam rumah, terlarang. Satu. Makna yang kedua, ini juga masuk. Jangan jadikan rumah sepi dari nilai-nilai ibadah seperti kuburan. Saya ulang. Makna yang kedua ini yang mungkin juga harus diperhatikan, yakni jangan jadikan rumah sepi dari nilai-nilai ibadah seperti kuburan. Kenapa? Kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat baca Quran, kuburan bukan tempat bersolawat, kuburan bukan tempat untuk kajian, kuburan bukan sama sekali. Kuburan itu satu doang yang bisa lakukan, berziarah ke kuburan itu baru masuk. Apa yang dilakukan berziarah? Berdoa kebaikan untuk mereka-mereka yang sudah meninggal, mengambil pelajaran dari situ. Itu kan diinginkan, mengucapkan salam kepada orang-orang yang dari dalam kuburan. Ini perintah dari agama. Tapi mengadakan kajian di sana ya kan, atau kemudian berzikir, ayo kita berzikir, bertasbih, sholat berjamaah di kuburan. Nah, ini enggak benar. Bukan tempatnya untuk melaksanakan sholat di kuburan. Yang boleh dilakukan sholat di kuburan itu cuma satu, sholat jenazah. Sholat apa yang boleh? Sholat jenazah. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, enggak boleh. Karena jangan jadikan seperti kuburan, yakni tetap ada sholat di rumah ya. Jangan seperti kuburan yang tidak ada sholat. Adapun sholat jenazah, karena itu memang hak jenazah untuk disolatkan. Kalau misalkan nih, ada jenazah yang sudah kadung dikuburkan, si fulan belum sempat mensolatkan. Mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin orang tuanya, mungkin keluarganya, mungkin sahabat dekatnya, belum sempat mensolatkan. Sudah keburu dikubur, boleh nggak disolatkan jenazahnya ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur? Boleh. Dalilnya jelas, perbuatan Nabi. Nabi kala itu kehilangan seseorang. Nabi tanya, mana si fulan? Ada memang sedikit perbedaan, apakah perempuan atau laki-laki. Nabi tanya kepada para sahabat, mana si fulan yang suka bersih-bersih masjid? Kalau bahasa kita sekarang marbot lah, kira-kira begitu. Makanya perhatian sama marbot ya. Kalau Nabi saja perhatian sama siapapun selama dia muslim, Nabi perhatian sekali. Kata para sahabat, dafannahul barihah. Tadi malam sudah kami kuburkan ya Rasul. Maksudnya udah mati. Kami kuburkan. Nabi enggak dikasih tahu. Kenapa? Larut malam. Kami enggak ingin mengusik engkau ya Rasul. Rasul kan memang kalau tidur habis sholat nih, isya beliau tidur. Sementara itu mungkin penguburan jam 10, jam 11 kan enggak enak gangguin Nabi. Tahu-tahu assalamualaikum ya Rasulullah, kita mau menguburkan. Kan enggak enak. Maka Nabi enggak dikasih tahu. Maka Rasul katakan, afala adantumuni? Kenapa aku enggak dikasih tahu? Kata Rasul SAW. Maka para sahabat mengatakan, kami enggak ingin mengusik engkau. Maka Nabi mengatakan, dulluni ala qabrih. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Nah, lihat nih, ditunjukkan kuburannya. Disitulah Rasul salat Allahu Akbar. Salat 4 rakaat. 4 rakaat apa takbir? Antum kok diem aja gitu loh. Karena enggak tahu antum ini ngantuk, enggak ngerti apa saking ngertinya saking begitu ya. 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. 4 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. 4, terlepas apakah mengangkat atau tidak itu khilaf. Intinya 4 kali takbir. Bahkan takbir pun nanti kalau masuk pada pembahasan ada perbedaan lagi nanti. Ada yang 5, ada yang 7 dan seterusnya. Ala kulli hal, melakukan 4 kali takbir. Salat Rasul di atas jenazah tersebut, maka beliau salat. Tapi tidak ada ruku', tidak ada sujud. Karena memang enggak boleh menghadap orang ya yang sudah mati.
La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kubur dan jangan duduk-duduk di atas kubur. Itu larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali. Maka mana yang pertama? Yang kedua, yakni jangan sampai rumah itu sepi dari nilai-nilai ibadah seperti kuburan. Maka dua makna ini yang disebut oleh para ulama kita, menjadikan rumah benar-benar kuburan enggak boleh, atau seperti kuburan yakni sepi dari nilai-nilai ibadah seperti salat. Adapun kalau misalkan terjadi hal yakni bertentangan, kalau qobliyah di rumah khawatir enggak dapatkan takbiratul ihram, maka saya sarankan tetap sholatnya di masjid biar dapatkan dua-duanya, qobliyahnya dapat dan takbiratul ihram bersama imam juga dapat. Tapi yang dekat ana sarankan kayak tadi, sholat di rumah, kemudian pergi ke masjid, kemudian pulang lagi untuk melakukan ba'diyah masjid. Ini yang dilakukan ba'diyah masjid, ba'diyah sholat maksudnya. Yang kedua, sedikit lagi ya, sebelum kita masuk pada diskusi dan tanya jawab, yakni perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran di rumah. Kalau tadi perbanyak sholat, ini perbanyak baca Quran di rumah. Alasannya konkret dan jelas. Nabi SAW mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Sama lagi kayak hadis yang tadi, Pak. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena setan lari dari satu tempat tinggal rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Ini kalau kita langsung main balik-balikan pemahamannya, mafhum mukhalafahnya langsung, berarti di kuburan enggak baca Quran. Di kuburan enggak baca Quran. Meskipun kebanyakan kaum muslimin di Indonesia khususnya di kuburan baca Quran apa tidak? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu Quran bukan? Quran semua. Saya tidak ingin masuk lebih dalam karena butuh waktu panjang untuk menjelaskan. Khilafiyah di kalangan para ulama. Bukan masalah baca Qurannya di kuburannya, tapi masalah menyampaikan hadiah bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang sudah wafat sampai atau tidak. Ada ikhtilaf bainal ulama. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ulama Hanabilah mengatakan sampai. Imam Ahmad punya pandangan sampai bacaan Quran yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Itu pandangan Imam Ahmad. Al-Imam Asy-Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat satu mengatakan sampai, bukan sampai. Satu mengatakan beliau punya keinginan agar kalau beliau meninggal ada yang membacakan Al-Quran di kuburan beliau. Tapi riwayat yang lain mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau Al-Quranil Azim, bahwasanya ihda thawab qiraah lil mayyit la yasil. Menurut pandangan Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal tidak sampai. Kenapa? Karena bacaan Quran itu adalah kembali pada masing-masing orang, bukan amal perbuatan orang. Kan jelas Nabi SAW mengatakan apa? Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau orang itu sudah mati, maka semua amal perbuatan dia terputus kecuali tiga. Sedekah jariah, duit banyak, sedekah masjid, yayasan, sekolah dan seterusnya. Nyampe itu sampai dia mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, yang disampaikan, dilaksanakan oleh orang, audien yang mendengarkan, melakukan, maka yang menyampaikan dapatkan terus pahalanya. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Tiga nih. Sementara orang kalau baca Quran enggak ada hubungan dengan ini. Yang mati, yang ini. Dialah yang dapatkan keutamaan pahala baca Quran, bukan untuk orang yang sudah mati. Jelas di sini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, lebih cenderung mengatakan tidak sampai bacaan Quran yang dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Kecuali kalau yang melakukan adalah anaknya. Kenapa? Sebaik-baik usaha adalah usaha dengan tangan sendiri.
wal walad min kasbih, dan anak keturunan itu hasil usaha orang tuanya. Beda. Kalau anak melakukan kebaikan, orang tua keciprat, standar itu. Tapi kalau cuma tetangga, si fulan yang lakuin, ya dia doang yang dapat. Sementara yang meninggal nggak dapat. Kecuali bentuknya doa. Kalau doa Pak sepakat. Bukan bacaan Quran, tapi doa. Apa bedanya? Jelas berbeda. Kalau bacaan Quran itu bukan doa. Bacaan Quran itu amal ibadah. Bacaan Quran amal ibadah pribadi, khusus masing-masing orang. Adapun doa itu bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk orang lain. Cuma begini lagi nih. Karena banyak yang coba untuk memberikan pengkiasan juga. Kan itu misalkan bacaan Quran dia anggap sudah dapatkan pahalanya. Maka pahala ini ingin diberikan kepada orang lain. Coba lihat. Dikiaskan dengan sedekah. Kalau sedekah Pak jelas. Nasnya jelas, hadisnya jelas. Maka orang-orang yang bersedekah itu pasti sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Berbeda dengan bacaan Quran yang tidak ada dalil secara khusus, apakah sampai atau tidak, sementara ini adalah bagian dari ibadah. Baik, kita kembali kepada hadis tadi. Maka setan akan lari dari satu tempat, satu rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Yang artinya agar rumah kita penuh berkah, yang datang para malaikat yang membawa rahmat dan kasih sayang ke rumah kita, bukan bangsa jin yang nongkrong di pojokan-pojokan rumah. Kan begitu. Banyak terjadi percekcokan. Suami istri suka tengkar. Bisa jadi bisikan-bisikan setan. Karena jarang dibacakan Quran di rumahnya. Jadi lihat, jadi nggak berkah kehidupan. Duit banyak. Harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, semua dah pokoknya. Tapi nggak nikmat hidup. Kadang tengkar sama pasangan, kadang nggak nyaman dengan anak, tengkar juga, anak pengen ini, dan seterusnya. Gaduh dalam rumah tangganya gara-gara setan. Maka usir setan dengan bacaan-bacaan Quran agar rumah kita penuh dengan keberkahan. Nah, karenanya di sini lagi-lagi kalau kita ingin berharap agar rumah kita jazakallahu khair, barakallah. Agar rumah kita penuh dengan keberkahan, jangan lepas setiap waktu dan setiap saat di rumah lagi santai baca Quran, lagi enggak ngapain baca Quran. Wabil khusus ana sarankan Al-Baqarah Pak, jangan lepas Al-Baqarah. Karena hadisnya jelas. Setan itu kata Nabi pasti lari tunggang langgang dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Atau kalau antum nampak agak malas-malas ya, maka minimal baca ayat kursi. Itu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baca ayat kursi sering-sering sebelum tidur, lagi santai, lagi duduk. Bukan ditempel. Ayat kursi, Masya Allah, tempel di dinding pintu rumah biar setan gak bisa masuk. Kata setannya, ana tambah masuk yang begini. Jadi enggak Pak, enggak datangkan kebaikan menempelkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dinding-dinding rumah. Enggak membawa keberkahan. Yang bisa mendatangkan keberkahan kalau kita baca. Karena enggak ada satupun nas dari Nabi yang menempel, yang menggantungkan ayat-ayat Allah, Quran, Al-Baqarah, semuanya enggak ada. Yang ada yang membaca. Mau pakai Quran bacanya, mau melalui hafalan bacanya, silahkan. Pokoknya baca. Makanya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah setan akan lari, dan itu perkataan setan sendiri. Nih butuh waktu lagi kita jelaskan ya, waktu. Jadi itu perkataan setan yang dilegitimasi oleh Nabi. Ketika Abu Hurairah menceritakan tentang kasus pencurian gandum zakat. Ini orang tiap malam datang terus, kata Nabi, datang lagi. Sampai malam yang ketiga baru kemudian ketangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kulaporkan, jangan, aku punya tanggungan. Kalau mau kuajarkan kau agar tidak diganggu setan, kata dia. Baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi apa? Sadaqaka wa huwa kadzub fa innama huwa syaitan. Yang datang kepadamu tadi malam itu berturut-turut 3 malam tuh, itu setan, kata Nabi. Tapi dia telah berkata jujur kepada engkau, padahal makhluk paling pendusta. Kenapa? Yang paling pendusta itu bukan manusia, tetap setan. Maka antum kalau misalkan yang mungkin yang meruqyah itu bisa berkelit macam-macam, ini di sana, bohong. Setan pembohong. Jin itu suka berbohong, bangsa setannya ya.
Karena jin juga ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan udah pasti mengusik, ya, usil dan mengganggu manusia. Ini kita baca pertanyaan, kayaknya sudah ada pertanyaan. Afwan, ana mata sudah tidak muda lagi masalahnya. Qadarullah. Nah, ini baru enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah ada jadwal kajian untuk suami istri agar tetap istiqomah mempelajari ilmu dan mengamalkan? Karena suami sering tugas keluar, sementara saya hanya dengan anak di rumah. Sering merasa kurang akan ilmu agama. Mohon nasihatnya Ustaz, kami menginginkan keluarga yang berkah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Para bapak ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang global. Semuanya serba tersedia. Semuanya serba instan. Ada plus dan ada minus. Ada positif dan ada negatif. Ada kebaikannya dan banyak, tapi juga banyak keburukannya dan kita harus hati-hati. Sekarang betul kajian itu bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Apalagi di masa-masa COVID kemarin. Kajian online, ya kan? Bukan hanya kajian pribadi, bahkan kajian masjid kita waktu itu online semua. Pakai metode Zoom dan meeting, Google Meet, ya, maaf Google Meet, pakai Google Meet dan atau Zoom. Jadi jamaah masjid semuanya mengakses kajian pakai Zoom dan pakai Google Meet. Masjid A, masjid B, masjid C dan seterusnya. Jadi pakai online. Karena memang tidak didapati cara lain di masa itu. Nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh bareng-bareng. Maka itulah jalan terbaiknya. Agar tetap bisa menimba ilmu, belajar agama dari orang-orang yang thiqah dan terpercaya. Ingat, orang-orang yang thiqah dan terpercaya. Maka melalui itu. Tapi ketika sudah hidup kembali zaman offline, maka tetap saran saya, hadirilah majelis-majelis ilmu. Karena kajian online dan offline lebih jauh utama offline. Satu, usahanya berbeda. Dan amal perbuatan itu, pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala dan ganjaran biqadril masyaqqah, tergantung tingkat kesukaran yang dihadapi. Di rumah mungkin ibu-ibu nggak pakai kerudung, santai-santai, pakaian bebas gitu ya, ngelihat YouTube dan seterusnya. Lihat, adab majelisnya hilang. Hilang apa tidak? Ini mohon maaf nih ibu khususnya. Adabnya hilang. Tapi kalau offline nih satu, jelas pas pakai kerudung kalau perempuan, kalau laki duduk dengan standar. Enggak ada tuh yang kemudian kajian tidur-tiduran misalkan dengerin yang menyampaikan, enggak ada kan, semua duduk rapi kayak antum, Masya Allah nih. Beginilah kajian di satu, adabnya akan hilang. Yang kedua, usaha. Kalau di rumah kan enggak jalan kaki, enggak kemana-mana. Kalau kajian offline datang ke masjid, coba itu terhitung, Pak. Lihat, ini kita motivasi ini dulu, baru nanti kita sebutkan solusinya. Jadi tetap saya berikan nasihat-nasihat ini dulu ya. Artinya kalau bisa yang offline dulu, yang ada dulu, misalkan di masjid mana ada kajian, datangin itu dulu. Kenapa? Tergantung usaha. Tapi kan kita bedakan di sini nanti. Kalau seorang wanita terkait dengan izin suami, itu mau tidak mau memang. Makanya nanti minta izin sama suami kalau dia keluar dan seterusnya. Wajib itu. Wanita yang keluar dari rumahnya wajib minta izin sama suami. Seorang anak perempuan wajib minta izin sama orang tuanya. Wajib itu. Harus minta izin dulu. Nah intinya offline didatangin. Karena faedahnya besar sekali. Lihat. Keluar dari rumah menuju masjid. Kata Nabi SAW. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa saja yang keluar dari rumahnya
untuk mencari ilmu agama. Kan itu kan. Sejatinya sedang berada di jalan Allah sampai kembali pulang. Coba, enggak didapatkan dengan orang yang di rumah. Di rumah doang tuh santai dia kan. Mungkin lagi masak dengerin YouTube coba. Mohon maaf ibu-ibu. Enggak dapat semua itu. Meskipun kalau tidak ada lain baru memang betul itu ke situ nanti. Tapi ini dulu yang kita coba usahakan. Bisa enggak tetap datang ke kajian? Langkah kaki 1, 2, 3, apalagi ke masjid, subhanallah. Untuk belajar ilmu agama, untuk mempelajari ilmu syar'i, untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Besar sekali keutamanya. Enggak bisa, pokoknya jauh sekali. Kajian-kajian ilmiah agama yang dihadiri di offline secara langsung di masjid-masjid dengan kajian-kajian online. Enggak bisa disamakan. Dan itu yang dapatkan faedahnya banyak dari para masyayikh kita. Maka mereka selalu menyarankan, menasihatkan, kalau ada kajian langsung datang ke masjid, jangan melalui HP. Kenapa? Tentu sangat jauh berbeda. Ini cuma hanya fasilitas yang memang kita coba pergunakan sebaik mungkin. Kalau sudah nggak bisa, baru mentoknya menggunakan ini. Makanya kita kan direkam tuh, agar kemudian yang mungkin nggak dapatkan bisa dapatkan. Tapi kalau masih mungkin kan bisa untuk mendatanginya, datangi, hadiri. Itu yang disabdakan Nabi SAW. Idza marartum bi raudatin min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat ketemu dan berpapasan dengan satu taman dari taman-taman surga, maka singgah dan mampirlah kalian. Ya harus offline memang. Datang. Dan itu disebut dengan istilah taman-taman surga. Cuma 2 kata para ulama kita yang Rasul sebut dengan taman surga di dunia. Yang pertama majelis ilmu, yang kedua raudhah yang ada di Masjid Nabawi, yang Nabi mengatakan baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman surga. Itu raudhah yang pertama. Raudhah yang kedua setiap majelis ilmu. Kayak kita yang sedang lakukan insyaallah juga taman dari taman-taman surga yang akan menjadi saksi bahwa kita pernah belajar agama bersama-sama di tempat ataupun masjid ini. Nah, intinya itu dulu. Baik, kalau tadi ditanya adakah kajian ataupun tempat-tempat, kalau di sini Anda nggak tahu Pak ya, kalau Anda nggak pengalaman di daerah Anda nggak tahu namanya apa? Harapan Jaya saya baru sekarang saya ke sini. Harapan Jaya saya tidak tahu. Kalau tempat-tempat lain tentu banyak, tapi tentu cari informasi, ada grup-grup WA mengaji A, B, C dan seterusnya kan banyak tuh. Maka cari share informasi aja penting. Share informasi kajian itu penting agar orang-orang yang dapatkan informasi agama bisa mendapatkannya. Selain tentu melalui online. Cuma jalan terakhirnya, kalau ternyata seorang wanita terpaksa nggak bisa keluar rumah, dia harus jaga anak-anaknya, suaminya pergi kerja dan seterusnya, maka ya sudahlah, diperkenankan dan diperbolehkan melihat YouTube atas izin sang suami. Dia menyaksikan kajian-kajian, tapi ingat, cari yang thiqah, yang terpercaya, yang jelas manhaj dan akidahnya. Jangan ngasal. Apa maksud jangan ngasal? Pokoknya kayaknya baik nih, kayaknya baik. Hati-hati. Karena syubhat itu kadang beredar, kita nggak sadar. Apalagi antum yang masih baru-baru belajar agama, yang nggak banyak mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, khawatir syubhat masuk kena, nah kacau pemahaman. Nah, itu yang penting. Jadi di sini itu saran terakhir, memang boleh melalui online ya, melalui YouTube, tapi dengan syarat tadi harus memperhatikan siapa yang kita dengarkan kajian-kajiannya, karena nggak semua orang didengarkan. Lihat ungkapan Abdullah bin Sirin rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan al-ilmu dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini adalah bagian dari agama, maka kalian harus lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Harus lihat. Maka enggak ngasal pokoknya si fulan, ustaz si fulan, dengerin aja semuanya. Kan kalau baik kita ambil, kalau buruk kita tinggalkan. Sejak kapan kita bisa menilai baik dan buruk? Kalau kita baru orang yang baru belajar, maka nggak bisa memfilter, nggak bisa menyaring. Kecuali orang yang sudah paham dan mengerti membedakan putih dan hitam, membedakan benar dan salah, memahami tentang nas-nas yang berbeda-beda, tentang perbedaan pandangan, itu mungkin baru bisa. Tapi orang baru belajar, maka kita arahkan, carilah kajian-kajian yang sudah jelas dan pasti, akidahnya lurus, manhajnya benar, hak,
itu baru kemudian diambil ilmunya. Jangan ngasal duduk di kajian si fulan yang belum diketahui atau belum dapatkan rekomendasi dari sebagian asatidzah. Nah, itu saran ana. Maka kita katakan kalau ternyata nggak ada jalan secara offline langsung, maka minimal melalui online ataupun cari informasi itu di YouTube, misalkan kajian A, B, C dan seterusnya. Itu trik-trik terakhir, karena kita sudah diberikan fasilitas kemudahan hari ini, nggak ada di masa-masa orang-orang dahulu. Karena kalau orang dahulu harus langsung datang, makanya di masa Imam Malik misalkan, ini ada satu ungkapan yang mungkin sampai sekarang masih terdengar ya. Beliau itu orang yang sangat disegani, Pak. Seorang ulama yang karismatik, berwibawa, itu Imam Malik. Beliau satu saat pernah diundang oleh khalifah untuk mengajarkan anaknya. Kalau anak kan pasti datang itu. Ngajarin anak Pak Presiden misalkan, ngajarin anak Pak Gubernur, datanglah kita dipanggil untuk ngajarkan kan. Imam Malik enggak. Kata beliau apa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ajib sekali kalimat ini. Itu menunjukkan kewibawaan beliau. Jangankan orang-orang biasa, gubernur-gubernur, khalifahnya ngeri-ngeri sedap dengan Imam Malik ini. Apa maksudnya? Karena seorang yang disepuhkan, yang dituakan, yang karismatik, yang berwibawa. Beliau mengatakan apa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangin, jangan ilmu yang datang, kata beliau. Masya Allah. Filosofinya apa? Jangan ulama yang datang, biarkan orang belajar ke satu tempat untuk menunjukkan kewibawaan ilmu. Kalau sekarang kan orang belajar agama sambil tidur-tiduran, coba lihat. Hilang ilmu dan marwah agama tuh hilang di situ. Orang tuh harus beradab, bermajelis ilmu, ada adabnya, jangan berbicara antar sesama, dengarkan yang menyampaikan. Jadi adab ilmunya didapat semua, gitu loh. Makanya di zaman Imam Malik itu Masya Allah, itu orang-orang ribuan datang, diem semuanya. Pokoknya kalau Imam Malik menyampaikan, hening. Masya Allah, itulah kewibawaan ulama ya kan. Bahkan diundang untuk datang pun nggak ke sana. Yang kalau mau belajar sini, kata beliau. Jadi karena kalau beliau ke sana yang dapat cuma si fulan, paham nggak? Jadi kalau beliau ngajar ke sana, kalau sekarang mungkin ke presiden gitu ya, sibuk di sana, yang dapat cuma segelintir orang. Tapi kalau di Masjid Nabawi, ribuan orang datang, gubernur datang silahkan, raja datang silahkan, khalifah datang silahkan, ambil ilmu. Tapi kalau saya ke sana, ini kasihan ribuan orang ini nggak dapatkan ilmu. Itu lihat, bayangkan kata beliau, ilmu itu didatangin dan bukan ilmu yang datang kepada orang. Artinya harus ada usaha. Harus ada usaha. Jelas ya? Mudah-mudahan ini dari saya. Jadi intinya usaha tetap ya, Bunda ya. Yang mungkin hanya bisa bersama anak. Kalau ternyata nggak bisa hadir dan datang ke majelis-majelis ilmu secara offline, maka minimal secara online. Paling tidak melihat di saluran-saluran YouTube yang terpercaya, ustadz-ustadz yang sudah jelas sepak terjangnya di bidang dakwah, di dalam dakwah sebanyak Ustadz Sifulan, saya tidak sebut satu-satu karena banyak sekali ustadz-ustadz kita. Atau paling tidak mereview kembali asatidzah kita yang sudah meninggal pun, tapi kajian-kajiannya masih ada di YouTube. Dengerin kajiannya agar menambah keimanan dan ketakwaan serta ilmu-ilmu dan wawasan-wawasan keagamaan kita, agar kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ternyata suami berangkat kerja atau meninggalkan para istri di rumah sendiri, agar kemudian tidak sendirian, tidak bosan, maka boleh ditemani dengan alat-alat yang tadi kita sampaikan seperti HP dan gadget, tapi dengan syarat yang dilihat itu. Tapi tadi saya sebutkan kan, ada plus dan minnya. Ada positif dan negatifnya. Mau lihat A yang ditontonkan B, ada nggak begitu? Contoh nih, antum mau buka kajian, ada iklan nggak sekarang? Mending kalau iklannya makanan, minuman, iklannya wanita-wanita yang nggak pakai, nggak, subhanallah, kena lagi kita. Makanya memang Pak, tidak bisa lepas kita dengan keburukan-keburukan, maka berusaha untuk menghindarkan dan menjauhkan. Kalau saya kadang terpaksa juga, ini terpaksa kita beli premium. Tiap bulannya 83.000 kalau di YouTube untuk menghindarkan iklan-iklannya jelas ini. Terpaksa kita harus beli. Dulunya masih 60 sekian, naik lagi jadi 70. Ini pajak, subhanallah. Ada pajaknya, ya udahlah kita bismillah demi menghindarkan mata kita dari yang enggak jelas-jelas ini loh. Iklan-iklan. Kalau makanan kita oke-oke aja. Oh, makanan apa? Lah yang iklan makanan yang tampil perempuan-perempuan yang subhanallah. Ingat, ustadz juga manusia. Ustadz manusia. Jangan dikira nggak asik melihat wanita-wanita begitu. Subhanallah. Itulah ujiannya. Ujian fitnah syahwat. Subhanallah. Dan itu berat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum.